Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahsani Allah wa iyyakum bersyukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita nikmat yang luar biasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan dan waktu luang untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Maka kita harapkan semoga berhadirnya kita di tempat ini merupakan suatu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita dapati, dan Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkan kita dalam keadaan istiqamah. Jemaah hasani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas perkara yang berkaitan dengan tauhid. Apa itu tauhid? Apa saja pembagian atau macam-macam tauhid, dan apa saja kenapa kita penting mempelajari tauhid? Kenapa kita penting mempelajari tauhid ini? Jemaah sekalian, tidak diragukan lagi bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang paling pokok dalam agama kita. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini adalah perkara yang paling utama, perkara yang paling asas. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, tauhid ini adalah fondasi. Kalau tauhid ini keliru atau salah, maka amalan apapun, bangunan apapun yang ada di atasnya itu akan tumbang. Tidak akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita penting mempelajari perkara tauhid. Percuma kita mengumpulkan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita banyak salat malam, banyak berzikir, banyak puasa, namun ketika tauhid kita tidak sempurna atau kita masih terjerumus ke dalam perkara-perkara kesyirikan, terlebih lagi itu syirik yang besar, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kenapa kita penting untuk mempelajari tauhid ini. Terlebih lagi kita berada di Indonesia, yang mana kesyirikan masih merebak di mana-mana. Masih banyak yang percaya lawan dukun, masih banyak yang percaya lawan jimat-jimat, masih banyak yang menganggap 13 itu angka sial dan lain sebagainya. Itu makanya kalau kita cari di Indonesia ini komplit. Bahkan ada yang mengaku nabi pun banyak yang percaya. Semua pernah diakui orang Indonesia, seperti semua tahu yang mengaku nabi ada, yang mengaku Nabi Isa ada, yang mengaku Imam Mahdi ada, yang mengaku Jibril ada. Yang orang bingung ini kenapa ada yang mengaku Dajjal. Dan lebih mengherankan lagi, pengikutnya ada. Ada yang mengobati, ada yang mentaati. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan negara kita ini krisis masalah tauhid ini. Masalah tauhid ini. Itu makanya kenapa kita penting mempelajari tauhid kepada keluarga kita, menerapkan pada diri kita, mengingatkan ini kepada keluarga kita dan ke teman-teman kita. Dan lebih lagi, orang yang memiliki tauhid yang kuat itu dia akan tenang dalam hidup. Dia hanya berharap, hanya takut
hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin Allah yang Maha memberi rezeki. Dia yakin Allah yang Maha memberikan manfaat dan mudarat. Dia selalu melakukan ibadahnya yang dia tujukan hanya untuk Allah, tidak mencari pandangan orang lain. Maka orang ini akan tenang, nyaman. Kenapa? Dia tidak menghiraukan omongan orang lain. Yang dia lakukan hanya beribadah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah merealisasikan tauhid dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, bukan untuk kita mengais rezeki. Penting kita mencari rezeki, namun bukan itu tujuan utama. Itu hanya sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada masa sekarang ini. Masa di mana orang kebanyakan kita lagi abut-abutnya harga-harga naik. BBM naik, apa-apa naik. Seberataan naik, anak isi bensinnya harus pakai aplikasi begini. Tumbuh di sana pasar kemarin. Kalau kita merealisasikan tauhid, hidup kita nyaman, tenang. Pernah dikatakan kepada Salamah bin Dinar, seorang tabi'in, ya Imam, seseorang mengeluhkan kepada dia harga-harga mulai naik. Wah Imam, harga naik karena kayak apa itu? Salamah bin Dinar seorang tabi'in. Maka kata Salamah bin Dinar, wallahi la ubali law anna habbat sya'ir bidina. Aku demi Allah tidak peduli, ya Salamah bin Dinar. Meskipun sebiji gandum itu harganya 1 dinar. Sebiji gandum itu harus. Ini sebagai bentuk mubalaghah, sebagai bentuk yang hiperbola. Aku tidak peduli di sini. Meskipun sebiji gandum itu harganya 1 dinar. Alayya an a'budallah kama amarani. Yang wajib aku kerjakan itu adalah senantiasa beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepadaku. Wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Dan wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadaku sebagaimana Allah telah menjanjikan itu kepadaku. Ini luar biasa tauhid. Kalau kita cermati perkataan ini adalah orang yang merealisasikan tauhid yang luar biasa. Tidak peduli. Yang wajib bagiku adalah beribadah dan beribadah kepada Allah. Dan wajib bagi Allah sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada kita untuk memberi rezeki. Sebagaimana juga pernah dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri. Banyak yang mengeluh tentang kenapa barang-barang ini sudah mulai naik. Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, Allah lah, dialah yang maha memberikan rezeki kepada kita di waktu mahal, sebagaimana Allah lah yang maha memberikan rezeki kepada kita di waktu murah. Maksud sini, biar harga ini murah, tak larang, namun memberikan rezeki itu tetap Allah tidak berubah. Tujuan kita atau usaha kita bagi kita hanya berikhtiar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah mendatangkan rezeki kepada kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang merealisasikan tauhid dalam hati. Nah ini jemaah sekalian, azan ya Allah, yang kenapa kita pentingnya merealisasikan tauhid ini pada diri kita. Bukan hanya tauhid rububiyah, akan tetapi juga dalam peribadatan. Apa sebenarnya makna tauhid? Kata para ulama, tauhid ini diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid ini artinya menjadikan esa, menjadikan Allah itu satu. Satu dalam apa? Di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma dan sifatnya. Nah ini pembahasan perlu dirinci lagi. Apa itu rububiyah? Apa itu uluhiyah? Apa itu asma dan sifat? Rububiyah itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah.
perkara yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita meyakini hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha mengatur alam semesta, Allah yang Maha menguasai, Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Ini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang hanya bisa mengerjakan semua itu. Ini namanya tauhid rububiyah. Atau secara singkatnya, kita mengesahkan Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang memalingkan ini kepada selain Allah, dia meyakini ada orang lain, ada zat lain yang bisa memberikan dia rezeki, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Ada zat lain yang bisa memberikan atau mendatangkan manfaat dan madarat, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Ini di dalam rububiyah. Juga mengesahkan Allah yang kedua di dalam perkara uluhiyah. Kalau tadi rububiyah adalah berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya uluhiyah ini adalah berkaitan dengan perbuatan hamba. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Maksudnya apa? Mengesahkan Allah di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Tujuannya hanya untuk Allah semata. Itu tauhid uluhiyah. Tidaklah kita salat hanya untuk Allah. Tidaklah kita sujud hanya kepada Allah. Tidaklah kita tawaf hanya untuk Allah. Tidaklah kita menyembelih sembelihan hanya untuk Allah. Tidaklah kita bertawakal. Tawakal juga ibadah hati. Dan ibadah itu mencakup ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah perbuatan. Tidaklah kita bertawakal kecuali kita bertawakal hanya kepada Allah. Bukan bertawakal kepada jimat-jimat dan lain sebagainya. Tidaklah kita takut dengan takut pengagungan kecuali hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Dan ini murni peribadatan kita tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah di dalam asma-Nya dan sifatnya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah mengesahkan Allah di dalam nama-namanya yang baik dan dalam sifat-sifatnya yang maha tinggi. Artinya apa? Tidak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan, tidak boleh kita palingkan nama ini atau minimal kita samakan zat lain kepada sifat Allah atau nama Allah. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka tidak ada yang semisal dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah Maha melihat, tidak ada yang semisal dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ini namanya tauhid al-asma' wa sifat. Nah, kenapa kok tauhid ini Ustaz jadi dibagi? Kenapa kok perlu pembagian tiga ini? Pada hakikatnya jamaah sekalian, tauhid ini sebenarnya tidak perlu dibagi. Pada hakikatnya tidak perlu dibagi. Bagi yang sudah memahami. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, kenapa kok tauhid ini jadi dibagi-bagi? Pembagian ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Memang benar, karena di zaman Nabi Muhammad SAW tidak kita temukan banyak penyelewengan. Dan mereka memahami hakikat tauhid, para sahabat, para tabi'in memahami hakikat tauhid berbeda dengan kita. Tatkala muncul penyelewengan dalam akidah, maka diperlukanlah pembagian ini sebagai sarana dalam belajar tauhid itu sendiri. Jadi kenapa kita membagi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat? Tidak lain tidak bukan pembagian ini sama seperti ketika kita membagi dalam sholat itu ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Apakah ada pembagian ini dalam masa Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak ada. Didengar juga dalam nikah ada rukun nikah, ada syarat dan lain sebagainya. Dan dalam ibadah lain kiaskan lain. Tidak ada pembagian tersebut di zaman Nabi. Namun ketika kita memerlukan ini masa-masa belakangan untuk belajar, maka para ulama berijtihad untuk membagi.
juga untuk memahami nas-nas Al-Quran. Contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, namun mereka melakukan kesyirikan. Nah, ini membingungkan. Kenapa membingungkan? Di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati mereka dengan beriman, wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun. Akan tetapi di saat yang bersamaan dengan iman mereka juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa keimanan dengan kesyirikan bergabung? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan hakikat keadaan orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan keimanan di sini adalah iman mereka terhadap tauhid rububiyah. Dan mereka melakukan kesyirikan di dalam syirik uluhiyah. Mereka beriman kepada Allah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang musyrikin di zaman dulu itu mereka beriman kepada Allah. Jangan sampai kita salah sangka bahwasanya orang-orang zaman dulu, musuh-musuh dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka sama sekali tidak percaya Allah, tidak. Bahkan mereka beriman kepada Allah. Mereka ini mengimani Allah yang Maha Menciptakan. Mereka mengimani bahwasanya Allah Maha Memberi rezeki. Mereka mengimani bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua mereka beriman. Bahkan mereka juga beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat lain, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah." Ya Muhammad, apabila kau tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Yakin mereka? Tahu mereka beriman. Tapi kenapa Allah sebutkan mereka musyrik? Karena mereka menyelewengkan ibadah. Syirik mereka berkaitan dengan syirik uluhiyah. Syirik mereka berkaitan dengan perkara uluhiyah, perkara yang dilakukan seorang hamba untuk ditujukan kepada Allah. Ini mereka salah dalam perkara ini. Kenapa mereka salah? Mereka selain menyerahkan ibadat-ibadat mereka kepada Allah, namun juga mereka serahkan ibadat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah keadaan orang-orang musyrikin zaman dulu. Makanya kita tidak kaget kenapa zaman dulu itu banyak orang-orang sebagaimana diceritakan dalam hadis tadi. Banyak orang-orang musyrik itu bernama Abdullah, hamba Allah. Ustaz, kenapa jadi bernama hamba Allah? Bukankah mereka menyembah berhala? Tidak. Mereka bukan hanya menyembah berhala. Mereka menjadikan berhala itu perantara, menjadikan mereka agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya yang dia sembah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak kaget tatkala Abdul Muttalib, tatkala datang pasukan Abraha untuk menyerang Ka'bah. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu dalam keadaan musyrik, berdoa dengan penuh ketundukan kepada Allah. Allahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna'ilana la yaglibanna saribuhum wa mihaluhum qutban mihalah. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang akan melindungi rumahnya masing-masing. Tatkala pasukan Abraha ini hendak menyerang Ka'bah, hendak menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah turunkan burung-burung untuk menghancurkan mereka. Kata Abdul Muttalib berdoa, Abdul Muttalib dengan penuh khusyukan di depan Ka'bah, ya Allah, sesungguhnya orang-orang akan menjaga rumah tempat tinggalnya. Maka jagalah tempat tinggalmu ini, jagalah rumahmu ini. Jangan sampai salib-salib mereka, tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari, wahai Allah. Wahai Allah, Abdul Muttalib dan mereka dalam keadaan musyrik. Kenapa mereka dikatakan musyrik? Bukan
karena mereka tidak percaya Allah, bukan. Akan tetapi karena mereka menyertakan ibadah mereka selain kepada Allah, juga kepada selain Allah Subhanahu, kepada berhala-berhala. Nah ini jemaah, azza Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tatkala orang-orang musyrikin ini kalau sudah dalam posisi genting, mereka berkata jadi ahli tauhid. Orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW, tatkala sudah posisi genting, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu." Apabila mereka sedang terombang-ambing di ombak, di kapal, maka mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah semata. Kenapa demikian? Karena mereka tahu dalam kondisi genting seperti ini tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Ini makanya aneh. Harusnya ampun masa kondisi genting saja tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Kondisi yang di bawahnya pun harusnya Allah lebih mudah untuk menyelamatkan. Tapi ini tidak. Ini di antara kejahilan orang-orang musyrikin. Namun mereka tatkala kondisi genting, terombang-ambing di tengah lautan, di tengah ombak yang sangat tinggi, mereka ikhlaskan, mereka murnikan doa mereka murnikan hanya untuk Allah semata. Apabila Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, sudah selamat, terlepas dari mara bahaya, idza hum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan, lagi ibadah kepada berhala-berhala mereka. Ini orang-orang musyrik zaman dahulu. Tatkala situasi genting, mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka tahu hanya Allah yang bisa mengangkat mara bahaya. Maka boleh kita lihat bagaimana keadaan di zaman kita sekarang. Apabila dalam bahaya, apakah mereka memberikan doa mereka hanya kepada Allah? Apa sebaliknya? Kita melihat biasanya apalagi ada musibah kebakaran, itu luar biasa kesyirikan merajalela. Nah ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Inilah kenapa jadi para ulama membagi tauhid itu dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, untuk agar kita mudah dalam memahami tauhid mana yang diimani kaum musyrikin dan tauhid yang mana yang menjadi tolak ukur pertentangan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu. Ternyata yang ditentang oleh orang-orang musyrikin adalah tauhid uluhiyah. Mereka bingung kenapa harus menjadikan ibadah itu hanya kepada Allah. Bingung mereka, tidak biasa. Kenapa? Karena biasanya mereka membuat sarana. Mereka menjadikan Allah itu sama seperti raja-raja dunia. Biasanya kalau pejabat-pejabat presiden misalnya, tidak sopan seseorang itu langsung datang ke presiden meminta bantuan. Pasti lewat ajudan dulu, lewat bicaranya, lewat pasukannya, baru sampai ke presiden. Nah mereka orang-orang musyrik mengkiaskan, menjadikan Allah itu sama seperti raja-raja dunia. Kita ini ahli maksiat, tidak sopan kalau kita langsung meminta kepada Allah. Maka bikinlah perantara. Perantaranya siapa? Orang-orang saleh. Dan patung-patung yang mereka buat itu adalah sebagai perwujudan dari patung-patung orang saleh. Lata itu orang saleh. Di zaman yang mana Lata ini biasanya membantu orang-orang haji. Ketika ada musim haji ini ada pada zaman dulu, tetap ada. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ada syariat haji. Dan mereka orang-orang jahiliyah juga berhaji. Lata ini orang saleh yang biasa memberikan makanan kepada jemaah haji. Maka tatkala dia wafat, maka orang-orang musyrikin membuat patungnya. Untuk apa? Untuk sebagai perantara agar kita lebih khusyuk beribadah, melihat orang soleh. Jadi mereka menjadikan orang-orang atau patung-patung ini sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan serta-merta tunduk sujud kepada mereka, beribadah kepada mereka, tidak. Ibadah mereka kepada patung-patung ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
Inilah jamaah sekalian hakikat kesyirikan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan membahas apa sebenarnya pentingnya belajar tauhid. Apa saja keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan seseorang tatkala dia mempelajari tauhid ini, tatkala dia mengamalkan tauhid ini. Perkara tauhid ini hakikatnya penting bagi kita ini adalah penerapan dalam kehidupan. Bukan hanya pembelajaran seperti ini. Perlu kita belajar untuk menerapkan. Namun kapan kita akan merasakan penerapan tauhid ini? Tatkala kita bertemu dengan kondisi-kondisi kehidupan kita. Tatkala kita mendapatkan musibah di sana. Tatkala kita mendapatkan perkara-perkara yang mungkin di sini tidak ada sesuatu yang mampu untuk membantu kita kecuali Allah. Di sini tauhid seorang hamba diuji. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Di antara keutamaan tauhid atau di antara kenapa kita penting mempelajari tauhid, kata para ulama disebutkan bahwasanya tauhid ini adalah a'zam arkanul Islam. Tauhid ini adalah rukun Islam yang paling agung sebagaimana yang telah disebut. Rukun Islam yang paling utama itu adalah tauhid syahadat la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita menerjemahkan makna la ilaha illallah ini tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, ditujukan kepadanya peribadatan kecuali Allah. Kenapa kita katakan makna tidak ada Tuhan selain Allah itu salah? Karena itu melazimkan. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, padahal hakikatnya banyak di dunia ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Banyak. Yani orang-orang selain Islam tentu saja menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, seakan-akan kata para ulama, Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk disembah itu juga kita katakan Allah. Paham pusing? Pusing gitu ya. Ketika kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini melazimkan, mengharuskan kita katakan bahwasanya sesembahan yang ada di dunia ini selain Allah pun kita katakan itu Allah buat. Padahal tidak benar. Makanya maknanya yang benar la ilaha illallah, tidak ada yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak, yang disembah secara hak, yang disembah secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun Islam yang paling utama. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Buniyal Islamu 'ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini kita harus mengerti. Harus juga menerapkan konsekuensinya. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini tidak hanya penerapan di lisan, tidak hanya ucapan, namun juga perlu kita praktekkan dalam perbuatan-perbuatan kita. Kenapa demikian? Kalau la ilaha illallah ini hanya sekedar ucapan, namun hakikatnya dia masih melakukan kesyirikan, datang ke kubur, sujud kepada penghuni kubur, meminta wasilah kepada penghuni kubur, atau bahkan meminta hajat keperluan duniawinya kepada penghuni kubur, meskipun lisannya mengatakan la ilaha illallah, hakikatnya ini orang belum bertauhid. Kenapa demikian? Kalau dikatakan seperti ini, orang-orang munafikin di zaman Nabi Muhammad SAW pun mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Namun mereka tidak dikatakan Muslim. Mereka tidak dikatakan Muslim. Tentu ini harus ada iqamatul hujjah, dijelaskan sebagai dulu, karena bisa jadi saudara kita mungkin belum paham dan lain sebagainya. Nah ini jamaah a'azzani Allah wa
orang musyrikin di zaman dulu, tatkala Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka langsung faham. Aja'ala al-alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Allah sebutkan dalam surah Sad. Tatkala Nabi serukan kepada orang-orang musyrikin, wahai kaum, ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai kaum, katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak diberikan kepadanya peribadatan, yang berhak untuk disembah, yang berhak diberikan sesembahan kepadanya kecuali Allah. Maka apa kata mereka? Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Mereka langsung paham. Tatkala Nabi SAW suruh mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, berarti Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan kita ini satu aja. Kada boleh yang lain. Kada boleh sesembahan itu ditujukan kepada kuburan. Kada boleh sesembahan itu ditujukan kepada pohon. Kada boleh sesembahan itu ditujukan kepada batu-batu, patung-patung dan lain sebagainya. Orang-orang saleh dan lain sebagainya. Hanya ditujukan untuk Allah. Orang musyrikin paham ini perkara yang menakjubkan. Kenapa? Karena mereka tidak biasa. Mereka biasanya selain beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jemaah azza Allah wa yang pentingnya perkara tauhid yang pertama. Yang kedua, kenapa kita penting untuk mengaplikasikan tauhid dalam diri kita? Karena tauhid ini adalah syarat diterimanya amalan seorang hamba. Syarat. Amun kada tauhid, amalan kita sia-sia. Sebagaimana yang tadi kita belum singgung. Sebagaimana kita ketahui, diterimanya amalan seseorang itu ada dua syarat. Yang pertama, memurnikan ibadahnya, memurnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tauhid. Tatkala orang tersebut beribadah, dia sujud hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya untuk Allah, dia puasa hanya untuk Allah, dia sholat hanya untuk Allah dan lain sebagainya, dia bertawakal kepada Allah. Dia telah mengaplikasikan, merealisasikan syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebesar apapun tauhid yang dia realisasikan dalam ibadahnya, kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, ibadahnya tidak akan diterima. Itu makanya ada orang yang ikhlas sudah ibadah untuk Allah. Ini ulun hendak menyembelihnya untuk Allah. Ulun kada hendak riya, kada hendak dipandang. Sekali kita disembelih jerapah misalnya, atau disembelih gajah dalam kurban, sesuai apa tidak? Tidak sesuai. Tidak akan diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam ibadah kurban tentu saja unta, kambing, sapi. Begitu juga orang sholat meskipun ikhlas luar biasa, sholat zuhur 6 rakaat. Kenapa? Karena lebih banyak, lebih bagus. Dalam persepsi dia juga tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, meskipun dia sudah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, tidak merealisasikan tauhid dalam ibadahnya, ibadahnya juga tidak akan diterima. Dan kalau orang tidak merealisasikan tauhid, artinya orang tersebut sudah kemasukan perkara syirik. Sudah kemasukan perkara syirik. Contoh gampangnya saja misalnya, dalam keseharian kita sholat. Apa itu syirik sebenarnya? Kalau singgung sedikit. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Yang dimaksud dengan kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang termasuk kekhususan Allah. Kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang termasuk kekhususan Allah, itu kesyirikan. Contoh, seseorang yang tadinya sholat 2 rakaat
tidak ditujukan untuk Allah, namun untuk siapa? Untuk orang yang ada melihat di sekitarnya. Dia bagusi sholatnya. Apakah ini kesyirikan? Iya. Ini termasuk dari riya. Riya ini termasuk dari contoh kesyirikan. Kesyirikan ini banyak macam-macam. Salah satunya riya. Tatkala hakikatnya seharusnya dia tujukan ibadah sholat ini murni untuk Allah. Namun ada dia samakan yang mana tadinya ini untuk Allah, dia semewetkan untuk pandangan orang lain. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Allah. Ibadah kita ini khusus untuk Allah. Namun tatkala seseorang menyelewengkan karena ada orang ini, ada orang yang dipandangnya atau bakal calon min Tuhan misalnya, dibagusi sholatnya. Yang tadinya baca inna a'tayna jemput membaca Al-Baqarah misalnya, karena ini melihat ada suara BDM, ada undangan. Ini kesyirikan. Iya. Dan ini syirik kecil. Meskipun ini syirik kecil, tapi ini kesyirikan. Contoh lagi, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Seseorang memakai jimat, kenapa dinamakan kesyirikan? Karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah, yakni jimat-jimat. Dia menyangka, dia berkeyakinan bahwasanya jimat ini dapat menangkal bahaya dan mendatangkan manfaat. Padahal hakikatnya siapa yang maha mendatangkan bahaya dan maha mendatangkan manfaat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini terjerumus dalam kesyirikan. Rela, misalnya jimatnya kada terbawa di kantor, turun begawi, rela berbeli ke rumah, kada pede apa kada ada jimat ini. Maka dia menggantungkan hatinya yang harusnya dia bertawakal. Tawakal ini ditujukan untuk Allah, dia bertawakal kepada jimat. Maka ini kesyirikan. Contoh juga orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi Muhammad SAW sebutkan, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa berbuat kesyirikan? Meskipun ini syirik kecil. Karena hakikatnya orang yang bersumpah itu tidaklah dia bersumpah kecuali bersumpah dengan sesuatu yang agung yang dia miliki. Al-qasam la yakunu illa bi'azim. Orang yang bersumpah itu tidaklah dia bersumpah kecuali dengan perkara yang besar, sesuatu yang besar. Makanya kita dianjurkan untuk bersumpah itu dengan nama Allah. Ketika ada seseorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, demi Rasulullah, ini sering kita dengar, kita mulai syirik. Demi abah mama. Kenapa ini dikatakan syirik? Karena hakikatnya dia menyamakan Allah. Dari mana sisi penyamaan? Hakikatnya sumpah itu adalah dengan zat yang maha agung. Dan zat yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala dia bersumpah dengan nama selain Allah, dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mungkin orang yang bersumpah itu dengan perkara-perkara yang tidak dia besarkan atau tidak dia agungkan, demi kucingku, tidak mungkin. Pasti perkara yang besar baginya. Makanya Allah sebutkan, Nabi Muhammad SAW sebutkan, jangan bersumpah kecuali dengan Allah, karena Allah yang paling agung. Kalau kita sebutkan nama kita, nama Nabi, seakan-akan ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sinilah letak kesyirikannya. Contoh lagi, ada orang yang sujud di kuburan. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena sujud ini hakikatnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah, kada boleh berdoa ke kuburan. Kita meminta apa-apa, minta kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Karena Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengabulkan, Allah yang maha memberi rezeki. Tatkala kita berdoa kepada penghuni kubur, kita menyamakan kekhususan Allah kepada orang yang ada di dalam kubur ini. Inilah yang dinamakan kesyirikan. Faham malam? Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang hanya
untuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu syirik. Dan tauhid ini adalah syarat diterimanya amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah di akhir surat Al-Kahfi, hendaklah dia melakukan amalan saleh, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wala yusyrik, dan janganlah dia menyekutukan Allah, berbuat syirik di dalam ibadahnya sedikit pun. Kenapa? Orang yang berbuat syirik dalam ibadahnya tidak akan sampai kepada percuma. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'an syirk." Aku ini, kata Allah, zat yang paling tidak memerlukan terhadap kesyirikan. Tidak perlu. Karena harusnya kita tujukan ibadah itu langsung kepada Allah. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, yang mana di dalam amalan tersebut dia menyekutukan yang tadinya hanya untukku, dia juga palingkan kepada selainku, kata Allah. Taraktuhu wa syirka, akan aku tinggalkan dia dan amalan-amalan, akan aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, banyak sebenarnya lagi. Kenapa kita penting untuk mempelajari tauhid? Karena keterbatasan waktu. Sampai sini yang dapat perlu sampaikan, salah dan khilafnya ulun minta maaf. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kehidupan kita, juga mungkin kita terapkan dalam keluarga kita, kita dakwahkan kepada teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, agar apa? Agar kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan bakhil-bakhil dengan kebaikan. Ada ketawanan yang masih melakukan kesyirikan kepadanya. Baik-baik, aku hendak kita masuk surga biimbayan. Aku hendak kita masuk surga biimbayan. Semoga ini bermanfaat jamaah sekalian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.